Mari kita berdoa sebelum mendengar ini. Doa mulai. Ada surat nggak? Minggu kemarin kita sudah membahas tentang belajar membaca Al-Quran dengan fasih, yaitu tartib dan tartib. Sudah dibuka semuanya? Apa itu tartib? Adik-adik ingat? Tartib adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara bacaan tebal. Jadi tartib ini bisa disebut tebal. Kemudian jika tartib itu adalah tipis dan tipis. Tartib adalah contoh bacaan tartibnya seperti apa? kita berada di Contoh bacaan tartib itu tebal. Bagaimana cara membacanya? Misalnya pada lafaz Allah itu bisa dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah itu ada fathah. Jadi kalau sebelum lafaz Allah itu ada fathah, jadi disebut tartib. Misalnya nih, Allah ini dibacanya tebal. Kenapa tebal? Karena ininya fathah, maka disebut tartib. Nah, bagaimana jika tartib? Tartib itu tipis. Jadi jika bertemu dengan huruf tartib ini, lafaz Allah ini didahului dengan kasroh. Misalnya, ibu minta tolong bacakan, kamu yang di pojok, bacakan yang mencontoh tartib. Ya, bismillahi. Kenapa disebut tartib? Ada yang bisa membantu menjawab? Kalau kamu? dibaca tadi ya? Ya, kenapa dia disebut tartib? Tartib. Ya, kenapa? Pas. Kalau misalnya kenapa disebut tartib? Karena sebelum lafaz Allah ini ada kasroh. Maka contohnya kayak bismillah tadi ya. Bismillah. Jadi dia tipis. Beda sama yang Allah tebel. Jadi bedanya di situ. Bismillah. Paham? Paham. Nah, oke, sekarang. Ya. Dia langsung beres. Saya belajar memahami ayat. Asik. Udah dibuka semua bukunya? Udah. Nah, kalau tadi kita itu sudah bahas tentang tartib dan tartib, dan sekarang kita akan belajar tentang nun mati. Sebelumnya misalnya di sini udah bisa baca Al-Quran semua? Ya. Udah bisa semua ya? Ya. Asing nggak sama kata-kata tajwid? Ada yang pernah tahu tajwid itu apa? Ya. Ada yang pernah dengar ilmu tajwid itu apa? Ada yang tahu? Fatan, pernah dengar ilmu tajwid nggak? Sudah tapi lupa. Lupa semua? Ya, tapi pernah dengar ya. Nah, jadi ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu jangan cuma tahu huruf hijaiyahnya aja kayak alif, bata, kemudian panjang pendeknya aja, tapi kita harus tahu ilmu tajwidnya juga. Contohnya nih, kayak di halaman 147 ada ithar, udah ketemu belum? Ya. Oke, ithar itu adalah
Jadi izhar itu apabila ada nun mati atau tanwin izhar itu apabila ada tanda jika kalian di Al-Quran ketemu ada misalnya ada huruf wawu bertemu dengan huruf wawu ini ada i-nya, misal bertemu dengan huruf izhar, maka cara membacanya jelas. Huruf izhar apa saja? Dibaca lagi bukunya. Rizky, izhar hurufnya apa saja? Ya, dilihat di bukunya. Perhatikan depan ya. Jadi izhar itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ke-6 ini atau ke-7 ini sama, maka cara membacanya jelas. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana cara baca izhar? Coba yang pojok di belakang. Bacakan contoh izhar. Ini dibuka. Baca. Ya, pilih mau yang mana juga. Jadi. Coba perhatikan depan. Ini adalah contoh bacaan izhar. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ho. Ya, huruf ho. Maka dibacanya bacanya min khairin. Jadi dibacanya jelas. Kayak huruf n. Gak boleh kalau membacanya kayak min khairin, itu gak boleh. Karena kalau izhar itu ketika ini bertemu dengan ini, maka cara membacanya harus jelas. Oke? Paham? Min khairin. Ya, min khairin. Jadi kalau misalnya di Al-Quran ada bacaan ini bertemu dengan ini, maka itu disebut izhar. Dan cara membacanya nggak boleh sama-sama, nggak boleh bingung, harus kayak huruf N. Min khairin. Baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh tunjuk tangan. Rizky. Kain. Ya. Berapa? 5. Benar. Coba yang di pojok, ulangi lagi yang disebut Rizky tadi, hurufnya panjang. Ya, apanya? Ya, coba ngomong apanya? Ya, bagus. Kita wajib mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ada banyak sekali. Ini baru salah satunya. Kalau tahkim dan tahqiq itu juga ilmu tajwid, tapi masih banyak lagi. Jadi kalian alangkah baiknya belajar tajwid juga. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Terus akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.